Sama siapa? Oh? Ya? Kenapa? Enggak, ini parkirnya. Oh. Widih, nggak ada ya guys. Angka cerdas. Luar biasa Kualung. Tanggal 17, Pak. Oh, ini salah. Jadi sih, Pak. Oh ya. Terima kasih ya. Selamat siang. Aduh, duh, berat banget. Aduh, nyampe juga nih. Halo. Siapa ya? Oh, Anton Tondo. Oh iya, udah lama nggak tuh. Wah, luar biasa, gila, privat banget. Oh, Rudi, halo Bu, salam kenal. Rudi. Alung. Oh, maaf ya, saya ganti. Oh ya, gua bilang Seniman, gua Seniman. Nanti kawan-kawan next meeting boleh deh. Wah, luar biasa. Halo bosku. Kocong. Uncle Andrew. Ini mentor kita nih. Ini Pak. Baru ini ya. Ini Pak Henry. Oh iya. Bukan. Alung. Hah? Ini. Kayak Alung. Ini dengan bro siapa? Lu, udahlah nggak usah. Hai. Ngiter dulu. Gila. Halo. Dengan Hah? Oh, Pak Teo, iya, halo. Pak Sondi. Oh, Pak Sondi ya, halo Pak, salam kenal. Iya. Kan Pak Rudi ya. Iya, Pak. Kan dulu kita satu grup dulu kan. Oh, di mana? Sini aja kosong. Gunawan. Halo Pak, iya. Ayolah. Lupa saya. Kayaknya baru di grup sama BMF deh. Gunawan lu. Gunawan STM. Iya. Ini kebiasaan. Tapi biar gua tahu nih mau kemana nih. Oh gitu. Oke, nanti kita ngobrol lagi. Bu Yuli, bukan? Yes. Oh, ini mana suaminya? Oh, itu. Kalau Pak suami, tolong dijaga ya, Pak. Ya. Udah dijaga. Oh, baru dia halo Pak. Ini terakhir Bu Elisa ya? Oh, halo Bu, salam kenal. Selamat makan, dingin sekali tangannya. Udah makan lah. Hah? Bukan, Pak Rudi itu Pak Sandinya tuh. Bosnya. Wah, luar biasa. Pondok Kemangi. Nama gua. Aduh, makasih banget. Thank you. Nih masih banyak tempat nih, cepetan. Telepon saya soal parkiran. Tuh. Dapat nggak akhirnya? Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13 seat guys. Belum ditambah yang ini. Iya. Karena dari hasil hubungannya, dianya nggak akan bisa mendapatkan akses. Ada caranya nggak ada, cuma kan kita nggak ngajarin. Tapi pakai dia. Tapi kalau dia datang as a klien, Bisa. Bisa dicarikan solusi ya. Tinggal gini ya, kok. WT ya, Wadi Piro ya. lihat kita seberapa berangkis. Itu baru nominalnya yang Iya, itu yang semakin ilmu berat, kan. semakin gede. Sebenarnya kalau untuk memenangkan sebuah perkara itu bukan di kita, di firma hukum pengacara. Iya. Tapi kita datang itu kasih tahu yang bisa lakukan adalah ahli. Oh, jadi Koko nggak termasuk pengacara nggak? Gue pengacara, tapi gue sudah bersumpah tidak beracara. Oh. Iya. Mencegah orang beracara. Iya. Kalau lu udah jadi pengacara, sebetulnya kalau teman maka lu di situ lu akan sedih hati lu. Iya. Iya. Nah itu baru wanita. Iya. Udah ya. Kayak coklat kayak mau dibawa hitam kayak Tetap aja ujung-ujungnya ya. perlu biaya. Berarti suka menolak kasus nggak? Gue nggak pernah tolak kasus karena gue kan tidak menyelesaikan. Oh iya, bukan pengacaranya ya. Karena nggak ada plan kasus di sini. Gue terima orang menggadaikan. Gue terima orang kalau lu karyawan gue mau pakai gajinya duluan gimana? Boleh. Lu boleh nggak pakai perusahaan ini dapat gaji duluan? Jawabannya bisa, tapi ada yang lebih benar. Iya. Tapi Pak Alung kan tidak menerima kegadaikan cintaku kan? Ada yang nanya nih. Itu case by case, Pak. Tapi gue suka bercanda gini. Gue cuma bilang, lu Ini dengan siapa? bisa. Lu mau buang aja susah. Iya, Gimana iya. Tapi kalau simpenan, ada hal nggak makanya lu simpen.
Nurjana makan dulu aja. Siapa ini? Baru diambilin nasinya. Baru di. Masih banyak yang lain bisa. Nih yang single. Ayo. Lu kan termasuk single. Jonggol lah. Siapa? Gila. Makan dulu. Siapa Kita itu? 10 menit mulai lah ya, makan dulu ya. Lah emang kita belum mulai ya? Kayaknya udah mulai. Kayaknya topiknya udah ditentukan deh. Pendahuluan. Aduh, belum mulai aja. Belum mulai udah panas begini. Ini baru 20 orang nggak nyampe loh. Belum, bentar. Lagi aja yang telat kan. Nggak apa-apa, orang nggak ada inti acara apa-apa. Iya kok. Kopdar. Kopi darat. SDM baru kita tentuin gitu. Arahnya kemana nih kan gitu. Kalau pilih kemana nih kan. Ntar bos kita mau ke arah mana lah. Kemungkinan nggak akan datang. Iya, kalau jam segini ya. Ya karena kalau gua soalnya ada waktu sama itu tadi, jadi kalau ngomong Iya. kayak kalau ini harusnya siri. Ah. Nah itu ada edukatifnya. Udah mulai nih Itu acara kita nih. next seminar bos. Langsung ada ide dulu. Bukan, memang udah direncanakan begini, jangan ngomong dulu. Karena jangan dikeluarin dulu. Banyak topik nih. Nanti bu itu next tuh. Banyak topik nih. Nama Kalung. Ini tingkat tinggi sih. Gila nih. Ya. Tapi kamu jadi bisa ikut. Saya udah nggak bisa. Pemerat. Nah, berarti mesti plus minusnya apa nih? Susun strategi. Ya. Ya. Oh. Gua ngeliat kayaknya pasangan gua punya seseorang. Jadi lebih kasus perdata ya? Iya. Kasus perdata ya? Perdata. 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 Keperdata Nanti itu. pelajaran dari Hayatin. Iya. Sama deh bu. Bahkan sampai misalkan ke teman-teman muslim yang datang, gua pasti ngedorong. Saya mau marahin dulu ya. Kalau lu nggak mau, emang haknya lu. Tapi sebagai orang yang mengerti tentang hukum Islam khususnya di Bali, gua pasti akan dorongnya Quran dulu. Ya, kalau lu nggak mau, Gila, Iya, gila. makanya. Iya. Nanti seminar berikutnya. Ya. Seminar Saya berikutnya. panitia aja. Iya. Panitia saya. Pokoknya nih kalau ada apa-apa cari Kualung dah udah. Jadi- Apa juga ada ya. Kalung. Jadi mengerti semua agama dan kepercayaan dong. Iya nih. Belajar 5 kitab nih jangan-jangan. Lebih 15. ngerti lima terus terang coba hukum Islam. Islam. Iya. Ada detail ya. Situ tuh Enggak, tapi detail. kadang-kadang kita mesti ngerti. Jelas. Kalau lu ngerti yang Lima namanya tapi jelas. piagam Madinah, ya itu kan diciptain memang terakhir. Jadi secara sebenarnya itu Revisi terakhir ya. secara teorinya dia terjadi karena belajar dari sebelumnya. Benar atau Apa salah? namanya? Teoretiknya Memang itu penyempurna. dia yang terakhir. Predesesor ya? Jadi ya konsepnya seperti itu. Dan gue nggak bisa bilang oh kepercayaan orang salah. Banyak nih kliennya. Gila. Lintas agama. Kantor Ohana di mana? Di AIA. Ayah ya. AIA, di AIA. AIA, tapi kita punya advisor tiap Selasa Jumat pasti ada di kantor sini karena mereka dia juga sebagai DPS kita, Dewan Pengawas Syariah. Karena dekadai ongoing syariah di Jawa di Maret. Gila. Ngeri. Udah pokoknya ada apa-apa cari Kualung. Ya. Ya. Ini Kualung saya ada masalah nih. Kita buka botol aja. Aduh. Botol lagi kalau ada masalah mau udah cari gampang gitu. Nggak, soalnya jam terbangnya udah terlalu tinggi. Ngeri. Beliau lah. Ada yang mau Q&A nggak? Mumpung nih topiknya nih. Ini lagi live ya. Nggak boleh. Enggak live. Itu susah karena nggak Oh. bisa. Kita tiap Karena beda case ya. 2 minggu sekali itu gua ada podcast sama Transvision. Oh. Ya, kita ada 31 modul yang kita podcastin. Kemarin itu nikmatnya istri siri. Oke. Sebelumnya itu anak luar kawin sah. Topik. Anak luar biasa. Oke ya. Sebelumnya lagi yang sama si Calvin, warisan itu nggak boleh dibagi. Fakta atau hoax. Oh iya. And then pre-love marriage. Ah. Jadi kalau lu married dengan seseorang yang pernah menikah, lalu orang berdua menikah dan juga punya status pernah menikah gimana? Wah, berat ilmunya banyak. Mau nanya dong Kalung. Iya. Ini- Di kantor. Ini kalau kita tahu di kantor nih ibu-ibu paling penting. Judi utang pelakor. Wah. Jadi itu kita ngebahas. Memang
judulnya kita plesetin supaya ada kontroversi dan menarik. Iya. Nah yang kemarin itu kawin karena pisah harta atau pisah kawin karena harta. Gila. Yang Mikir next loh saya. itu nanti tanggal 6 Maret. Yang itu tanggal 21 ya, kawin karena pisah harta atau pisah kawin karena harta. YouTube live atau Instagram? Itu YouTube live. YouTube live. Yang tanggal 6 itu sebelum layanganmu putus. Wih. Apa? Pel. Itu dari judul layangan putus ya? Jadi kita memang ada firman keperdataan keluarga. Mantap. Obatnya kebanyakan tuh asuransi. Karena resikonya geser dulu aja. Terus yang kedua memang ada dasar-dasar hukum yang memungkinkan seseorang itu memiliki hak penuhnya menjadi seorang anak yang dianggap sah. Itu ada step-step. Ada lagi yang ya banyak lah ya. Sensitif soalnya gitu. Iya. Ya itu kalau misalnya ketemu suaminya nyetor semua ke istri mah jasa ini tidak berlaku lah, aman-aman aja harusnya kan ya. Nggak juga. Ceritanya perkawinan itu ada dengan pisah harta atau tidak gitu. Jadi kadang-kadang Marriage agreement ya? dia orang udah pasangan gua, kita ngomong gak suami istri karena dua-duanya bisa sendiri ya. Kalau pasangan tuh udah belanja banyak nih buat si orang lainnya. Orang ketiga. Pil Will. ya. Bisa nggak sih kita gugat jawabannya ya dulu kawin dulu bagaimana? Iya. Kalau ternyata lu nggak punya perjanjian, maka kan semua harta itu menjadi harta gonogini gini. Nah harta gonogini hak lu 50%. Iya. Halo Jo, selamat masuk. Hai. Masuk. Sini bos. Jo, Sini kosong bisa. Ini ada nih. Ya mana boleh. ambil. Halo. Jo, pernikahan aman kan? Aman. Ini lagi bahas pernikahan soalnya nih. Ada, jadi yang forum ini kan single Chinese Indonesia. Sebenarnya gue bilang, yuk kita bisa edukasi kalau mereka. Ada orang sensitif, gue ngomong udah perjanjian pranikah. Sebenarnya tujuannya lain ya. Siapa yang mandang, gitu kan? Keperluannya apa? Karena kalau lu married tiba-tiba, Kenapa ya? Ini kenapa-napa, bisnis. hutang itu dibawa. Iya. Itu benar. Jadi kalau lu married sama seseorang yang punya hutang, pada saat lu menikah, hutang itu menjadi milik bersama, harta dipisah. Oke. Siap. Mantap. Harta bisa, utang nggak bisa barengan. Hutang yang selalu bareng. Hutang selalu bareng. Jadi begitu married, hutang lu bersama. Tapi begitu lu married, bisa harta bisa. Tapi once lu mati, hutang itu turun ke kanan. Kalau Iya. anak lu masih, gua udah nggak bisa dapat hutang dari pasangan gua, belum kenapa? Aku udah cerai. Ya betul. Tapi kalau anak lu belum 17 tahun, maka pada saat seseorang itu meninggal turun ke anak, untuk balik ke wali. Lalu kena juga hutang. Tapi bisa dicegah nggak dengan kita bikin PT misalnya? PT? Iya. Nggak ada hubungannya. Enggak, Aduh, pada mana? saat utang bikin tolak waris aja udah. Bisa tolak waris, tapi Oh. sudah cakap hukum atau belum? Sorry. Kalau belum bisa, maka walinya yang akan kena. Ya. Kalau Yes. kan gonogini ya, Ya. gonogini belum terjadi, Ya. kemudian surat cerainya terbit. Gonogini itu terjadi secara sifatnya, tetapi pembagiannya terjadi pada saat statusnya. Iya. Jadi kalau dia cerai, harta gonogini itulah yang dipermasalahkan kebanyakan. Harus ya. Tapi Berat kalau banget. itu dalam masa perkawinan, harta gonogini sudah ada secara sifat, tapi kan lu belum bagi-bagi. Kalau lagi enak-enak mah kagak ada yang berantem, bos. Setuju. Itu ketuk palu, kalau nggak ketuk palu kan pisah lah ya. Pengadilan nyatakan pisah. Nah kemudian harta gono ini kan belum diberikan ini. Ya. Nah diberikan terus salah satu pihak ini mengalihkan. Begitu dituntut pihak lawannya, dinyatakan ini kan karena ada turunan kan, dia nyatakan bahwa ini yang melakukan anaknya. Nah, itu sah apa enggak? Anaknya bagaimana bisa ngelakuin? Kenapa? Anaknya gimana bisa ngelakuin? Pengalihan hartanya. Asetnya itu bukan atas nama dia. Betul. Enggak. Jadi pengakuan yang pihak lawan itu menyatakan bahwa yang melakukan ini adalah anak, karena anak butuh kehidupan.
Jadi terpaksa dilepaskan aset ini. Oh maksudnya gini, aset tersebut mau nggak mau kita lepas untuk kebutuhan si anak. Ah, Oh itu debatable. Jadi kalau memang hakim berpendapat lain di luar dari undang-undang, sah. Kan hakim itu Tuhan di ruangan. Setuju. Tanya juga dulu, apakah kita bisa menolak klaim seorang anak yang merupakan tes DNA-nya sama? Bisa aja, bisa enggak. Karena hakim bisa memakai jurisprudensi. Di kasusnya Cicak Mukhtar, dia tidak memerlukan asas-asas atau dasar hukum untuk mengakui seorang anak menjadi sah. Tapi hakim berpendapat lain bahwa DNA itu sudah cukup. Dia ketok palu harus disahkan satu. Nah keputusan itu bila mana dipakai oleh hakim lainnya menjadi jurisprudensi. Indonesia tidak mengharuskan jurisprudensi menjadi dasar hukum, tapi di Singapura jurisprudensi adalah dasar hukum. Oh, di Singapura. Di Singapura. Oh, keras ya udah ya. Udah Tapi nggak kasus jalan. itu kan gini ya, memang mereka Iya, nggak nggak usah naikkan. sebar Memang pihak lawan suami istri. Ya. Ketika dia ketok palu, kan harta goni ini belum sempat diberikan. Iya. Nah, di dalam proses waktu itu, si suami melakukanlah pelepasan aset. Ya. Nah, dituntutlah si istrinya bahwa ini harta goni ini artinya hasil Yang pelepasan melepaskan ini. aset si suami, yang dituntut si istri. Ya. Salah nggak? Yang Nah, maksud melepaskan saya di aset sini masuk perdata apa pidana? tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Jadi gini nomor Karena satu. dalilnya suami, maaf saya potong. Dari suaminya bilang ini untuk kehidupan anaknya. Makanya Maksudnya saya lepas yang dituntut suaminya atau istrinya? Kenapa? Yang Istrinya. Istrinya dituntut oleh si Menuntut suami. bagian. Oh, si istri menuntut bagiannya. Nah, harta goni. Maksudnya si istri menuntut bagiannya kepada si mantan suami. Ya. Tapi si mantan suami bilang bahwa pelepasan aset ini sebetulnya untuk si anak. Ya. Ya. Jadi Kalau- anak yang lepasin, bukan Ya. saya katanya. Dia harus daftar gugatannya ke pengadilan negerinya setelah putusan cerainya itu valid. Kalau belum valid nggak bisa. Nggak bisa lepas sepihak itu ya. Oh, nggak bisa. Nggak, dia boleh melakukan upaya hukum, boleh semua warga negara. Bang. Tapi ketok palu Itu cerai pidana juga. si suami itu Oh, perdata. Perdata. perdata ya. Perdata. Oh, kalau ada case kayak gini, si suami ini sebelum cerai, jadi dia punya aset itu sebelum menikah. Itu namanya harta bawaan. Nah, tapi karena saking sayangnya masih istri, dibaliklah jadi nama istri. Nggak ada masalah. Nah, Itu tapi riba. pada saat sudah cerai, Mhm. kayak suaminya ini karena si istrinya kayak ngambil semua sampai dia nggak bersisa, jadi mau klaim balik. Itu Bukan masalah klaim balik. apa ya? Gitu, Pengakuan minta harta. lagi. Perkawinan itu dilengkapi dengan perjanjian perkawinan. Enggak, menjadi harta bersama kok. Lu mau atas nama siapa juga bisa. Iya, harta Sama ya. berdua. Nah, berarti masih bisa ya berarti ya. Bisa. Tapi sebenarnya sekarang udah ada ini. Sekarang dulu kan nggak ada posnap. Sekarang kan Ada. dulu hanya nggak boleh kan ada cuman boleh nikah sebelumnya bikin surat Ya, nikah. sekarang ada posnap. Sekarang sesudahnya bisa bikin juga. Bisa. Dan posnap itu berlaku 2 surut atau tidak. Iya. Nah, teman nggak semua notaris mau dan bisa. Gitu. 2 surut maksudnya? Gini, lu sorry kok lu mereka di tanggal 2021. Terus lu butuh posnap. Itu dibikin posnap tuh pada karena kebutuhan. 2023. Nah, bisa berlaku di 2023 atau bisa berlaku dari 2023. Dibuat surut bisa ya. Dibuat surut, berlaku surut. Di backdate. Backdated nanti dihitung ulang semua. Rata-rata sih nggak mau sih notaris backdated rata-rata sih. Ada Tergantung situasi lah. Indonesia Ada masih yang mau, yang mau. Indonesia. Cuma ada caranya katanya. Nggak mungkin. Caranya cuma dibikin ini aja apa berdasarkan kesepakatan di lembaran lampirannya. Oh iya boleh. Jadi aja. berdasarkan kesepakatan aja. Boleh. Notaris itu kan pejabat negara yang memang diberikan kuasa untuk menotarialkan sebuah dokumen. Ya, jadi disebutlah akte. Tapi isinya dia bersepakat selama tidak melanggar undang-undang, sesuatu yang tidak diharapkan atau halang, gitu kan, dan tidak melanggar hukum. Dan boleh lo ngapain aja. Contoh yang paling ngeyel adalah perjanjian pranikah. Pokoknya kalau lo dalam seminggu nggak main sama gue 3 kali, aset tuh 75% sah nggak? Buset. Yes. Yang penting kesepakatan kan yang penting. Jennifer Lopez sama pasangannya, dia bilang kalau cerai ini dikarenakan lu berselingkuh, maka hak atas dulu buat gua walaupun kita ada perjanjian usahakan. Karena free forman kok. Nah itu yang nggak tahu. Itu gua Jatah jangan. kaya ya. Isinya berarti koalisi. Hah? Tergantung isinya ya. Iya, isi itu kan Perjanjian. Jadi isinya kesepakatan. Balik lagi kesepakatan. Mau sepakat mau gimana juga bisa jadi. yang lucu ada pasangan
yang merasakan ada perjanjian pranikah, betul, tapi tidak mengerti kisah harta. Nah, jadi lu jangan pikir kalau perjanjian pranikah itu adalah tentang harta. Perjanjian pranikah salah satu klausulnya adalah Harta. mengatur tentang harta. Berarti ini translation prenup-nya salah dong. Biasa orang bahasa Indonesia kan surat pisah harta. Case by case kok. Tergantung yang datang siapa yang butuhnya. Ada yang maunya begini, ya kita anggap case klien. Iya, Tapi iya, kita iya. nggak, kita cuma dokter doang kok tulis resep, nggak kasih obat. Iya. Tapi ada orang datang, kalian obatnya ada, kita rekomendasikan. Ya. Sama. Nah, bagi laki-laki janganlah sebar benih sembarangan. Ya Bu ya. Udah benih satu. Benar nggak Mas? Di sawah yang selatan. Jadi kembali ke jalan yang benar, gitu ya. Nah, itu aja. Jadi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sama saya 18. Yuk. kita one by one kita jalan, mungkin mulai dari ujung Elisa dulu ya, paling ya. Bisa jalan, kita muter ke sini, sampai ke sini. Sebentar bosku, ini boleh direkam nggak? Nggak usah lah. Nggak usah. rekam lah. Jadi buat, oh nggak usah ya? Kalau anda dukung atau tidak itu bebas, tidak harus, tapi perlu saya umumkan bahwa beliaulah yang melakukan. Kira-kira gitu ya. Saya pikir